Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi huda ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Saudara-saudaraku jamaah Masjid Ruben yang dimuliakan Allah Ta'ala, wabil khusus para alim ulama, para kiai, para pengurus takmir, yang mudah-mudahan guru-guru kita semuanya, mohon izin, ini bukan untuk menggurui, tapi karena tugas, mohon izin untuk bisa membersamai kita di sini untuk belajar bersama di kesempatan hari yang ke-9 di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Alhamdulillah, kita masih dalam kondisi iman, masih dalam kondisi takwa, yang mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala kita semuanya diberikan hati yang istiqomah sehingga bisa sampai husnul khotimah hingga akhir. Amin. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, di kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama bagaimana kita bisa memetik, meraih hikmah dari Ramadan yang insya Allah, alhamdulillah, kita diperkenankan masih bisa bersama Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan ini menjadi Ramadan yang terbaik di dalam diri kita masing-masing. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa memastikan apakah Ramadan tahun depan kita masih dipertemukan kembali. Karena Allah Ta'ala sudah memberikan pernyataan bahwasanya tidak ada manusia yang tahu apa yang akan dilakukan besok pagi. Jangankan kematian, besok pagi saja tidak tahu. Surat Luqman ayat 34 Allah Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Manusia itu tidak ada yang tahu di bumi mana dia akan mati. Jangankan mati, besok dia mau melakukan apa jangan ngerti. Maka saudara-saudaraku, di kesempatan hari ini, di kesempatan bulan ini, mari kita manfaatkan betul-betul, khususnya kita alhamdulillah, kita syukuri masih berada di bulan Ramadan. Maka betul-betul kita harapkan ini adalah Ramadan yang terbaik, yang terindah di dalam diri kita. Bagaimana kita bisa meraih Ramadan yang terbaik, Ramadan yang terindah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau menyatakan ketika datang bulan Ramadan, Ramadan itu syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Lah, keberkahan Ramadan ini nanti akan mengakibatkan hadis selanjutnya dibukanya pintu surga, ditutup pintu neraka,
dan setan terbelenggu. Bagaimana kita bisa meraih Ramadan yang seperti itu berkahnya? Barokah secara bahasa itu dimaknai bertambahnya kebaikan-kebaikan. Jadi kita sering mendengar istilah golek rezeki sing penting berkah kan itu ya. Ketoke sithik ning iso nyukupi. Ketoke mungkin dibandingkan dengan yang lain mungkin secara volume tidak banyak, tapi ternyata itu membawa keberkahan yang lain-lain. Artinya bisa mencukupi. Nah, orang Jawa bilang cekap. Cukup orang cekap, tenang, nggih. Mau dicekap-cekap ke. Ada istilah cekap, dicekap-cekap ke, itu kan perbendaharaan bahasa Jawa yang luar biasa. Supaya apa? Berkahnya itu betul-betul bisa terurai. Nah, sama keberkahan itu kebaikan yang bertambah-tambah terus. Ramadan ini bagaimana kita bisa meraih Ramadan sehingga nanti barokahnya itu bisa bertambah-tambah, yang ujungnya nanti surga terbuka, neraka tertutup, setan dibelenggu. Para ulama kemudian menjelaskan keberkahan itu pertama terkait dengan keberadaan Al-Quran. Kenapa Al-Quran yang menjadi sebab keberkahan Ramadan ini? Sumber keberkahan itu datang dari Allah. Kemudian Allah meletakkan Al-Quran itu penuh berkah. Di dalam surat Shad, surat 38 ayat 29, di situ Allah Ta'ala menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab, kitab di situ maknanya adalah Al-Quran. Kenapa? Anzalnahu ilaika, karena diturunkan kepadamu, bukannya kepada Rasulullah, berarti Al-Quran. Jadi kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran itu ternyata penuh berkah. Jadi Ramadan syahrul mubarak, bulan dikatakan penuh berkah karena diturunkan juga Al-Quran. Maka dalam ayat 185 118 surat Al-Baqarah itu Allah Ta'ala memastikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Kapan ini? Yaitu pada bulan Ramadan di malam yang diberkahi. Dalam surat Ad-Dukhan kemudian Allah menjelaskan lebih jauh, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, di ayat yang ketiga atau keempat. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Itu surat Ad-Dukhan. Apa malam diberkahi itu? Ternyata dalam surat Al-Qadar disebut Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itulah malam kemuliaan, itulah malam penuh berkah. Dan Al-Qur'annya sendiri itu betul-betul penuh barokah. Jadi sekali lagi, keberkahan Ramadan pertama karena memang keberadaan Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan. Sejarahnya memang 17 Ramadan pertama kali Rasulullah menerima wahyu. Ramadan berikutnya ternyata malaikat Jibril itu senantiasa datang setiap malam untuk tadarus dengan Rasulullah. Maka kita melalui para alim ulama kita ditradisikan malam Ramadan itu kemudian tadarus. Kenapa? Karena dulu Rasulullah juga tadarus dengan malaikat
Nah, saudara-saudaraku, keberkahan Al-Quran ini ternyata sangat erat kaitannya dengan keberkahan roh. Di mana Al-Quran ini kalau kita betul-betul bisa mengambil barokahnya, insya Allah. Kalau di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah menyatakan as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yang namanya siyam kemudian dibarengi dengan Al-Quran. Jadi as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Ternyata siyam dan Al-Quran itu dua hal yang bisa menjadikan wasilah kita mendapatkan syafaat lil 'abdi yaumal qiyamah, bagi seorang hamba pada hari kiamat. Di mana sudah kita pahami syafaat itu adalah pertolongan dari Allah Ta'ala, di mana tidak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah. Kemudian Allah mengizinkan syafaat itu akan diberikan ketika kita mengikuti Rasulullah. Maka kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Itu surat Ahzab ayat 56. Bagaimana kita bersalawat kepada Rasulullah? Selain kita juga mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka sampai innaka Hamidum Majid. Itu redaksi sholawat. Ada para alim ulama kita kemudian menambahkan redaksi Allahumma sholli ala sayyidina. Itu tidak ada persoalan, karena itu hanya redaksi untuk menghormati kita kepada Rasulullah. Kemudian ketika namamu disebut maka bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan sholawat itu maknanya juga bagaimana kita memuliakan. Selain kita mengucapkan doa, kita juga memuliakan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mengikuti Rasulullah. Apanya yang diikuti Rasulullah itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir. Ila akhir ayat. Surat Ahzab ayat yang ke berapa ya? Ayat 21 ya. Rasulullah betul-betul menjadi uswatun hasanah. Kita ikuti uswatun hasanah. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari mempraktekkan petunjuk Al-Quran Rasulullah. Mulai dalam kehidupan pribadi hubungannya dengan Allah, kehidupan pribadi hubungannya dengan manusia, mulai dari keluarga, sahabat, lingkungan, sampai kepada hubungan manusia dengan alam semesta. Itu Rasulullah sudah memberikan contoh-contoh yang terbaik. Sampai Allah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kau betul-betul sudah berada pada tahapan akhlak yang azim. Kita ikuti. Meskipun contoh dari Rasulullah itu kalau dinilai 10, nek kita ngikuti mungkin nilai kita kadang ya loro, telu, ya kadang-kadang. Nah masalahnya penting kita coba untuk ngikuti. Contohnya apa? Contoh misalnya Rasulullah itu dalam akhlaknya itu luar biasa. Sahabat Anas bin Malik itu cerita. Sahabat Anas bin Malik itu kan membersamai Rasulullah tahunan di rumah beliau. Beliau menyaksikan aku gak pernah melihat Rasulullah itu marah, gak pernah memukul anaknya, gak pernah memukul istrinya. Jadi sahabat Anas bin Malik itu menyaksikan Rasulullah itu gak pernah. Kenapa? Karena Rasulullah itu kalau marah diam. Kira-kira baru akhlak ini saja kita itu mencontoh Rasulullah berapa persennya? Baru marah ini loh ya, baru marah. Sedino nek orang nesu itu kan nek sambel yo ora pedes. Itu manusia, ya. Tapi kita mencoba terus, mencoba dan mencoba. Belum lagi yang lain-lain itu baru
keseharian Rasulullah, belum nanti bagaimana ibadahnya Rasulullah. Masya Allah, luar biasa. Makanya yang diikuti sebagai sholawat supaya kita mendapatkan syafaat itu juga mengikuti Rasulullah. Kemudian yang diikuti apa? Nasihat-nasihatnya, yang itu semua mengarah kepada siratal mustaqim. Surat An'am 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Jadi siratal mustaqim yang diikuti dari Rasulullah. Dari mana sumbernya? Rasulullah itu membawa Al-Quran di dalam hatinya. Hatinya itu betul-betul terpancar cahaya Al-Quran, yang akhirnya Al-Quran itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka inilah yang kita ikuti. Fattabi'uhu, ikutilah. Ketika Rasulullah diperintahkan Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 43, fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka 'ala shiratal mustaqim. Berpegang teguhlah kepada apa yang dilakukan. Engkau sudah berada di atas shiratal mustaqim. Bagaimana kita bisa mengikuti itu? Shiratal mustaqim. Oh, ternyata diawali dari berpegang teguh. Apanya yang dipegang teguh? Wahyu Al-Quran. Kalau kita pelajari turunnya Al-Quran, di nuzul Quran ini ya, ternyata surat Al-Baqarah ayat 97 Allah Ta'ala mengingatkan, maka na'atu wali Jibril fa'innahu nazzala ala qalbika. Allah mengutus Jibril untuk memasukkan Al-Quran itu ke dalam hatinya Rasulullah. Surat Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika awhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Ternyata malaikat Jibril masukkan ke dalam hatinya Rasulullah, kemudian hatinya Rasulullah bercahaya dengan Al-Quran. Kemudian dipegang teguh, akhirnya berada di atas shiratal mustaqim. Maka ketika kita memahami dalam tafsir, contohnya Abdullah Ibnu Katsir dalam menafsirkan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, ayat yang kelima dari surat Al-Baqarah. Itulah orang-orang yang sudah dibimbing oleh Allah dengan cahaya. Siapa itu? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Orang-orang yang mengambil Al-Quran itu sebagai hidayah, petunjuk. Hidayah itu surat An'am 125, afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam. Tidakkah kau perhatikan ada orang-orang yang di surat An-Nisa 125, afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih. Kemudian dijelaskan lebih lanjut nanti di dalam surat Az-Zumar ayat 23 dan 22 dan 23. Ketika Al-Quran diulang-ulang, maka hatinya itu nanti akan menjadi lembut. Tapi syaratnya ulang-ulang Al-Quran ditambah membersihkan hati. Kenapa? Karena memang dalam surat Muhammad ayat 24 Allah Ta'ala mengingatkan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa kalian tidak mentadabbur Al-Quran? Apa mungkin hatimu itu masih ada sumbatan? Jadi kalau ada sumbatan, bisa jadi kita enggan untuk mentadabbur Al-Quran. Padahal tadabbur Al-Quran itu dalam terjemahan resmi Al-Quran yang dicetak di Madinah sana itu adalah upaya untuk memahami. Jadi memperhatikan ayat-ayat Allah ada upaya untuk memahami. Maka kalau hati kita masih ada sumbatan-sumbatan, bisa jadi Al-Quran itu belum bisa masuk ke dalam hati kita. Apalagi kita diberi pelajaran di dalam surat Waqiah ayat yang ke-79 itu, la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu tidak bisa disentuh kecuali hamba-hamba yang telah disucikan. Maka ulama-ulama kita kiai-kiai dulu itu kan sani
Bagaimana supaya Al-Quran itu bisa masuk ke dalam hati. Dan toharoh itu intinya bagaimana membersihkan hati kita. Meskipun simbolnya kita mensucikan, membersihkan, membasuh mungkin mulut kita, muka kita, kepala kita, telinga kita, tangan dan kaki itu, karena hakikatnya itu semua sumbernya masuk ke dalam hati. Apa yang kita ucapkan itu dicuci nek cara Jawa ya. Kumur-kumur itu berarti sing kulino nyun sewu nek omongan itu pedes diwudoni. Biar yang pedes-pedes itu hilang. Sing kulino pikiran itu elek karo kancane, karo bojone, karo anake, karo tanggane kadang gitu ya. Sing kulino atine elek itu nanti sumbernya itu karena pikiran kita, karena mulut kita, karena tangan kita, karena kaki kita. Maka ketika kita wudhu itu hakikatnya, kalau Rasulullah juga ngajari doa di sela-sela wudhu kita mohon ampunan pada Allah. Astagfirullahaladzim. Itu hakikatnya adalah membersihkan hati. Kalau kita suka bersuci, maka insya Allah, kalau dalam ilmu hati namanya tazkiyah nafs, maka Al-Quran itu akan lebih mudah untuk masuk ke dalam hati. Maka ketika kita mengikuti Rasulullah, mengikuti Shiratal Mustaqim, itu salah satunya bagaimana kita bisa mencontoh Rasulullah. Al-Quran itu betul-betul bisa merasuk ke dalam hati, menjadi cahaya, dan akhirnya nanti akhlaknya akan menjadi akhlakul karimah kalau kita. Dan itu harus diupayakan. Momentum Ramadan itu Masya Allah luar biasa. Makanya Rasulullah sampai mengingatkan, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada dua redaksi ayat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ya. Ada man qama, ada man shoma. Ini maknanya apa? Kalau shoma itu siang hari, qama itu arahnya malam hari. Selama Ramadan siang, di siang harinya Rasulullah mengarahkan siang itu tidak hanya siang zahir tapi juga siang batin. Maka Imam Ghazali itu membagi siang itu ada dua, siang zahir dan siang batin. Kalau siang kita betul-betul siang tenanan ya, zahir dan batin, imanan wa ihtisaban, betul-betul karena lillahi ta'ala dan karena ingin mencari ridhonya Allah, maka siamnya itu nanti akan menghasilkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ampunan dari dosa-dosa. Berarti dosa-dosa dalam hati kita itu nanti akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala, hatinya bersih. Tapi syaratnya memang siangnya betul-betul siap, tidak hanya menahan lapar, haus, tapi juga menahan godaan-godaan hawa nafsu dan sehingga Rasulullah mengingatkan, jajannya Allah itu gak butuh puasamu, gak butuh hausmu, laparmu. Kalau kamu puasa tapi ternyata masih suka qaula zur ya, masih suka omongan dusta, masih suka berbuat maksiat, masih suka untuk bermusuhan, masih suka untuk ya, cara Jawa itu padu gitu ya. Jadi itu Allah sebenarnya nggak butuh. Ini untuk menegaskan bahwasanya siap itu tidak hanya zahir tapi juga batin. Ditambah malamnya ngapain? Malamnya adalah man qama Ramadanan imanan wa ihtisaban. Menegakkan malam. Malamnya apa? Perbanyak sholat malam. Prakteknya sejak Khalifah Umar bin Khattab kemudian dibiasakan menjadi sholat tarawih ya. Jadi sholat tarawih kita itu berasal dari sahabat Umar gitu ya. Meskipun Rasulullah dulu juga sholat malam habis isya, kemudian sekali, dua kali, ketiganya kemudian keluar menjelaskan setelah subuh. Aku khawatir nanti setiap hari jadi wajib gitu ya. Tetapi ini betul-betul luar biasa ketika era Khalifah Umar bin Khattab itu, karena melihat sahabat untuk sholat sendiri-sendiri dan itu ya.
Maka alangkah idealnya ketika dijadikan jamaah. Maka ini ada ulama yang menyebut ini bid'ah tapi hasanah. Bid'ah tapi hasanah. Maka saudara-saudara sekalian, malamnya kita jadikan ajang untuk betul-betul bermunajat kepada Allah. Jadi kebetulan saya ingat Yud Sewu ini saya sering lihat ada lagu saya. Boleh nggak saya nambah di sini? Boleh nggak? Saya punya lagu berjudul Ramadan. Nanti bisa dilihat di YouTube atau di Spotify. Kalau ada Kang Adem itu saya. Judulnya sebetulnya Ramadan. Liriknya itu puasa itu begini. Ku sambut hadirmu penuh rasa haru, sepenuh jiwaku merindumu. Bersyukurku masih bertemu denganmu. Mohon bertemu denganmu, mohon ampunanmu di waktu sahurku. Jadi kita bersyukur kita masih dipertemukan Ramadan. Kenapa? Karena tadi di awal ya, karena bisa jadi tahun depan kita tidak bertemu. Kita bergembira. Kenapa? Karena ada harapan kita mendapatkan barokah. Jadi bersyukurku masih bertemu denganmu, tak ku biarkan dirimu berlalu. Aku tidak membiarkan Ramadan itu berlalu begitu saja. Karena peringatan Rasulullah, berapa banyak orang yang berpuasa tapi ternyata dapatnya hanya lapar, dapatnya hanya haus, dapatnya hanya capek. Kabin so'imin laisa lahu min syiyami ilal ju' wal atas. Tapi aku akan siang betul-betul. Siang ku cegah hawa nafsuku, malam ku bermunajat kepadamu. Ku hayati hakikat tiap kalamu, mohon ampunanmu di waktu sahurku. Jadi ada lirik seperti itu. Siang ku cegah hawa nafsuku, malam ku bermunajat kepadamu. Jadi siang tadi betul-betul siang, tidak hanya fisiknya, dohirnya, tapi juga batinnya. Malamnya bermunajat kepada Allah. Kita sholat malam, kita etika, mohon ampunan Allah. Ku hayati hakikat tiap kalamu. Di malam kita ngaji, harus syukur-syukur kita bisa menghayati hakikat tiap kalam Allah. Ketika kita tadabburi, ya Allah, ternyata saya juga ya Allah. Ketika Allah menyebutkan sifat-sifat jelek, sifat-sifat munafik begini. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ketika kita baca ayat seperti itu, kita upayakan kita bisa bertadabburi, kita bisa menghayati. Ya Allah, ternyata saya masih seperti itu kadang ya Allah. Maka muncul lisan kita, kemudian kita ucapkan astagfirullahaladzim. Hati kita kemudian akan berupaya untuk tidak mengulangi hal seperti itu lagi. Nah ini kita coba ya. Ku hayati hakikat tiap kalamu. Terus yang terakhir, mohon ampunanmu di waktu sahurku. Jadi waktu sahur kita upayakan. Rasulullah memang sahurlah, karena sahur itu ada barokah. Selain kita makan, kita minum, kita upayakan
Wabil ashari hum yastaghfirun. Salah satunya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8 dan 9 itu ciri hamba Allah, salah satunya adalah istighfar pada waktu sahur. Jadi malam betul-betul kita manfaatkan. Ada sholat malam, ada tadarus, ada iktikaf. Iktikaf di situ mungkin kita banyak istighfar. Disertai sampai kalau bisa waktu sahurnya itu juga dimanfaatkan, tidak hanya sahur makan, tapi juga istighfar. Maka kalau siangnya, gitu ya, kita berupaya untuk puasa zahir dan batin, itu hakikatnya membersihkan hati. Malamnya kita isi hati itu dengan cahaya, sambil dibersihkan juga. Karena cahaya itu berasal dari Al-Quran tadi yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril masuk ke dalam hatinya Rasulullah, akhirnya menjadi cahaya. Itu surat Asy-Syura ayat 52. Lah, ketika kita memuliakan Rasul, salah satunya adalah mengikuti Shiratal Mustaqimnya, mengikuti jalan lurusnya. Dulu Rasulullah seperti itu. Kira-kira kita sudah seberapa jauh mengikuti Rasulullah seperti itu? Alhamdulillah, mungkin tadarusannya sudah rutin selama puasa 40 tahun lebih, mungkin ya, dari 50 tahun alhamdulillah tadarusan. Kita tingkatkan lagi. Jadi mungkin tidak hanya membaca, tidak hanya memperbaiki tajwidnya, tidak hanya memperbaiki tahsin, tapi kita perbaiki menghayati. Salah satunya dengan ngaji seperti ini, gitu ya, ngaji bareng seperti ini supaya kita bisa memahami, kita bisa menghayati. Namanya tadabbur. Jadi tadarus, tadabbur, tilawah itu interaksi dengan Al-Quran diperbanyak. Supaya apa? Supaya nanti betul-betul barokahnya Al-Quran itu betul-betul ada di dalam diri kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, gitu ya, Al-Quran itu betul-betul nanti bisa menjadi syafaat bagi yang mau membacanya. Para ulama mengartikan membaca, memaknai tidak hanya sekedar membaca secara tekstual, tapi juga bagaimana bisa memahami, bisa menghayati, dan juga mengamalkan. Maka itulah Al-Quran yang nanti akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat. Tidak hanya hari kiamat, itulah Al-Quran yang datang nanti ketika ada sebagian ulama yang menjelaskan di kubur kita nanti akan menjadi terang benderang. Kemudian nanti di dunia Al-Quran itu juga menjadi barokah. Kalau Al-Quran menjadi cahaya di dalam hati kita, maka insya Allah nanti betul-betul kita akan dilimpahi rahmat, dilimpahi karunia. Di dalam surat Yunus ayat yang ke-57, Al-Quran itu pelajaran, Al-Quran itu obat, Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu cahaya yang bisa mendatangkan barokah dan mendatangkan rahmat. Itu sejak di dunia. Maka barohnya tanya Al-Quran di dalam diri kita, paling tidak diri kita itu akan dituntut menjadi Al-Quran yang berjalan. Kita bisa lebih mudah untuk mencontoh Rasulullah, meskipun prakteknya mungkin nilainya kalau dinilai belum sampai kepada tahapan yang istimewa ya. Mungkin ya baru setimik-timik, nek orang Jawa bilang timik-timik, tidak apa-apa, yang penting kan kita mencontoh. Maka kalau sudah seperti itu siang dan malam, maka dalam Ramadan itu saya buat begini. Ramadan, ku rindu berkamu. Ramadan, ku rindu rahmatmu. Ramadan, ku rindu ampunanmu. Rugilah aku berlalu tanpa ridhomu. Kita mengharapkan Ramadan itu betul-betul menjadi berkah. Ramadan menjadi rahmat. Ramadan kita betul-betul mendapatkan ampunan. Kita rugi kalau kita melewati Ramadan kok tidak diridhoi oleh Allah.
Maka kalau kita sudah senantiasa berharap seperti itu, insya Allah ya, pintu surga selalu terbuka, pintu neraka tertutup rapat bagi hamba yang tulus hatinya, mohon ampunannya di waktu sahurnya. Pintu surga itu akan selalu terbuka, pintu neraka akan tertutup rapat, dan setan betul-betul terbelenggu. Bagi siapa? Hamba-hamba yang senantiasa berupaya untuk menjadi hamba yang takwa, hamba yang ikhlas, hamba yang senantiasa mohon ampunannya. Maka lirik itu juga saya lanjutkan dengan setan tak mampu menggoda jiwa bagi hamba yang berselimut cahaya. Setan itu gak mampu menggoda jiwa ketika jiwa itu betul-betul berselimut cahaya. Cahayanya dari mana? Dari Al-Quran itu tadi. Barokahnya Al-Quran, maka Ramadan itu betul-betul nanti menjadi barokah. Maka betul ketika kita berupaya untuk mendekati, ketika kita berupaya untuk mencintai Al-Quran, sehingga nanti betul-betul setiap hari itu kita berupaya untuk yang membaca, yang bertilawah, yang menghayati, dibiasakan ketika Ramadan. Harapannya selepas Ramadan itu betul-betul nanti kita bisa mempunyai kebiasaan, habit. Kalau dalam bahasa psikologi itu punya habit, kebiasaan. Kenapa? Karena selama 1 bulan itu sudah dibiasakan. Siangnya kita betul-betul siap, malamnya kita qiyam, maka akan diampuni dosa-dosanya. Berarti hatinya bersih. Ketika hatinya bersih, malamnya diberi cahaya. Di luar Ramadan, maka kita punya habit. Siangnya meskipun dalam kondisi tidak puasa fisik, tapi juga puasa batin. Malamnya mungkin saja, yo tidak setiap hari tarawih kalau seperti ini ya. Mungkin ya mau jadi menungso, kadang kesel, yo sok sholat malam, kadang yo sok bolong dan begitu ya. Maka di situ intinya kita tetap malamnya, kita tetap ngaji, tetap sholat malam, meskipun hanya semampunya. Kalau Ramadan itu kuat tenang, sholat, terulikur, gitu ya. Tapi kita di luar Ramadan, kira-kira kita gimana? Merdeka kan? Kadang berloro, kadang witiri siji. Kadang-kadang kita seperti itu di luar Ramadan. Paling tidak kita mencoba, sehingga nanti betul-betul ketika di luar Ramadan, maka insya Allah kita betul-betul menjadi hamba-hamba yang muttaqin sebagaimana tujuan siam, la'allakum tattaqun. Kalau sudah seperti itu, maka insya Allah Ramadan berlalu betul-betul kita mendapatkan barokahnya. Maka saya akhiri dengan ref kembali. Ramadan ku rindu berkamu, Ramadan ku rindu rahmatmu, Ramadan ku rindu ampunanmu, rugilah aku berlalu tanpa ridhomu. Jadi itu kita sangat rugi kalau kita tidak dapat ridhonya Allah, tidak dapat berkahnya, tidak dapat rahmatnya, tidak dapat ampunan. Itulah saudara-saudara sekalian, bagaimana Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah, yang betul-betul harus kita rintis. Keberkahan itu betul-betul merasuk ke dalam diri kita, salah satunya melalui Al-Quran.
Meskipun Al-Quran ini nanti keberkahannya akan menyebar kemana-mana, sampai tadi yang ujung-ujungnya nanti bisa pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, dan setan dibelenggu. Insya Allah kalau kita betul-betul berupaya sungguh-sungguh, nanti akan mendapatkan. Meskipun nanti barokah itu berbeda-beda di antara kita. Kenapa? Karena memang oleh Allah, ya setiap manusia nanti akan panen sesuai dengan yang ditanam sendiri. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Akan dilihat seberapa jauh kita beramal. Sekecil apapun nanti akan dihitung oleh Allah. Maka upaya kita bagaimana Ramadan itu betul-betul menjadi Ramadan yang terbaik, Ramadan yang terindah dalam diri kita. Semua berangkat dari diri kita. Saudara-saudaraku, mungkin tidak banyak yang bisa kita sampaikan lagi untuk pertemuan kali ini, untuk belajar bareng di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini betul-betul bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ya. Dari saya cukup sekian. Ada hal-hal yang tidak berkenan, saya minta maaf. Ada yang keliru, mohon koreksi para alim ulama di sini. Mungkin ada hal yang saya mungkin keliru, mohon ditegur. Kita akhiri taklim pada kesempatan pagi ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam